Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rukoyah, absen 12 dari 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Sebelum mempelajari tentang kebijakan pengelolaan keuangan, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan. Dalam suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah, pengelolaan keuangan dianggap sangat penting. Oleh karena itu, melihat pentingnya pengelolaan keuangan dalam perusahaan ataupun instansi pemerintah, maka dibuatlah suatu kebijakan pengelolaan keuangan. Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan sendiri merupakan salah satu tindakan yang mempunyai tujuan dan dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk mengelola keuangan guna mencapai pengelolaan keuangan dengan baik. Macam-macam kebijakan keuangan. Pertama, kebijakan keuangan instansi pemerintah daerah. 1. Kebijakan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan anggaran. 2. Kebijakan untuk menetapkan target pendapatan. 3. Kebijakan untuk mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan. 4. Kebijakan untuk mengoptimalkan pendaya gunaan aset-aset. 5. Kebijakan untuk mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan. Kemudian yang berikutnya ada kebijakan keuangan dalam perusahaan. Di antaranya 1. Kebijakan pembelanjaan. 2. Kebijakan umum pembayaran cash dan bank. 3. Kebijakan umum petty cash. 4. Kebijakan dividen. Berikut penjelasannya. Kebijakan pembelanjaan. Dalam kebijakan ini, kita perlu tahu dan paham mengenai prinsip-prinsip pembelanjaan sebagai pedoman dan dasar untuk operasional perusahaan. A. Asas likuiditas. Asas ini berisi tentang kebijakan financing penarikan, sumber-sumber dana yang harus diperhatikan, berapa lamanya dana yang akan diperoleh akan digunakan oleh perusahaan. Apabila dana tersebut akan digunakan selama 1 tahun, maka dana yang akan ditarik juga untuk jangka waktu kurang dan tidak lebih dari 1 tahun. A. Asas likuiditas. Asas ini mengarah kepada dana. Dalam hal ini dikenal dengan maturity matching principles. Berdasarkan asas ini, modal kerja variabel dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek, modal kerja permanen dibelanjai dengan modal sendiri, dan kemudian pada modal aktiva tetap harus dibelanjai dengan hutang jangka panjang, kecuali tanah harus dengan modal sendiri. Kemudian B. Asas solvabilitas. Asas ini berisi tentang memperoleh sumber dana, harus diperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Dan dari 2 pandangan. Pertama, optimis, sebaiknya perusahaan mengeluarkan saham. Dan yang kedua, pesimis, sebaiknya perusahaan mengeluarkan obligasi. C. Asas kekuasaan. Asas yang berpandangan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen keuangan. Di antaranya, bila manajemen tidak ingin dicampuri pihak luar, sebaiknya perusahaan mengeluarkan obligasi. Kedua, bila manajemen lebih banyak menghendaki campur tangan pihak luar, maka dapat dikeluarkan saham. Nah, dari ketiga asas tersebut, maka perusahaan akan dengan mudah menyusun kebijakan keuangan dalam hal pembelanjaan. Kebijakan umum pembayaran kas dan bank memiliki tujuan untuk memastikan bahwa 1-3. Seluruh pembayaran didukung sepenuhnya oleh dokumen-dokumen yang sah, ditangani oleh pihak yang berwenang, dicatat secara akurat dan tepat waktu. 4. Sistem informasi keuangan tersedia untuk mendukung proses pembayaran tunai melalui bank yang efektif dan efisien. 5. Seluruh pembayaran kepada supplier harus dilakukan melalui sistem yang ada di perusahaan. 6. Pajak yang terkait dengan invoice yang telah diverifikasi dan dibuat checklistnya harus dilengkapi dan telah disetujui financial controller sebelum pembayaran dilakukan. 7. Seluruh cek yang dibatalkan dan dikembalikan
harus dicatat pada buku cek beserta dengan alasan pembatalan dan pengembalian. 8. Dilarang untuk menandatangani cek kosong, cek tanggal yang telah lewat, dan cek tunai untuk pihak ketiga. 9. Seluruh buku cek yang kosong harus berada di bawah pengawasan financial controller. 10. Jika pembayaran telah dilakukan, seluruh dokumen pendukung harus diberi stempel lunas. 11. Pembayaran melalui bank dapat dilihat pada kebijakan dan proses pembayaran hutang. 12. Pembayaran sampai dengan 300.000 dapat dibayarkan melalui petty cash. 13. Petty cash dikelola dengan sistem IMPRES. 14. Pengisian kembali petty cash dilakukan ketika petty cash telah mencapai 50% dari saldo IMPRES. Saldo dari sistem IMPRES harus ditentukan oleh financial controller. 15. Kas dalam berangkas dan kas dalam perjalanan harus berdasarkan atas polis asuransi. Kebijakan umum petty cash. Petty cash sendiri adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk pembayaran di luar perakiraan operasional perusahaan di bawah 300.000 untuk per item atau transaksi. Petty cash ditempatkan di financial debt atau besaran tergantung kebijakan BOD. Petty cash tidak diperkenankan digunakan untuk pembayaran bahan baku, Kipex, donasi, biaya perjalanan dinas termasuk cek tunai untuk personil tidak dapat dicairkan diperkenankan melalui petty cash. Petty cash juga tidak diperkenankan untuk dipinjamkan kepada karyawan atau sebaliknya. Pemohon diperkenankan untuk mengajukan petty cash advance dengan persetujuan dari Head of Debt dan Financial Controller dari masing-masing lokasi dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 24 jam disertai bukti pendukungnya. HRHO dan lokasi harus melakukan verifikasi atas klaim karyawan untuk memastikan proses tersebut telah sesuai dengan kebijakan perusahaan atas benefit karyawan. Pengisian petty cash dilakukan ketika saldo pengeluaran petty cash telah mencapai 50% dari keseluruhan saldo petty cash atau setiap bulan sebelum tanggal 25. Proses pengisian petty cash harus selesai maksimum dalam 1 minggu. Petty cash secara fisik telah terlindungi dari kehilangan sepanjang waktu. Kebijakan dividen adalah kebijakan dalam suatu perusahaan dalam menentukan pembagian dividen. Dividen sendiri ditentukan dengan cara 1. Mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. 2. Mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. 3. Memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. 4. Membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. 1. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dialokasikan dengan maksimal. 2. Membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan atau instansi. 3. Membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik. 4. Mengurangi penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. 5. Meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan atau instansi. 6. Memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode atau kurun waktu tertentu. 7. Menggambarkan seberapa besar anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung kebutuhan perusahaan. Implementasi pengelolaan keuangan. Bentuk pengelolaan keuangan yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perencanaan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Penganggaran ada anggaran operasi, anggaran modal, anggaran kas master budget sudah jelas dan teratur dengan baik. Anggaran dana dalam jumlah besar diantaranya anggaran operasi, anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran master budget belum jelas dan belum terstruktur dengan baik. Anggaran dana dalam jumlah kecil. Pendanaan, investasi berupa saham, penanaman modal, penjaminan modal dalam skala besar,
Di antaranya satu, peminjaman modal relatif kecil. Yang kedua, jarang ada investasi dan penanaman modal. Kemudian kontrol dana yang dilakukan oleh manajer keuangan dan pemilik perusahaan. Audit, diantaranya audit internal dan eksternal dan audit internal dari pemilik. Pengelolaan pajak. 1. Ada anggaran pajak dalam skala besar oleh manajer keuangan dan ada anggaran pajak dalam skala kecil oleh pemilik sendiri. Ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan. Di antaranya 1. Kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan atau instansi. 2. Kebijakan tersebut harus transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan. 3. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam suatu instansi atau perusahaan. 4. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaan. Manfaat kebijakan pengelolaan keuangan yaitu 1. Menggambarkan kebijakan dalam suatu periode anggaran. 2. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. 3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. 4. Memberikan wewenang pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. 5. Sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. 6. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak ketiga. Sekian penjelasan kebijakan pengelolaan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.